guys, kami dari Windows 10. Hari ini kami ingin menjelaskan bagaimana proses instalasi dari Windows 10 itu. Pertama, perkenalkan, nama saya Juven Gautama, NPM 1931085. Nama saya Kevin Antonio, NPM 1931106. Nama saya Bronze Jeffrey, NPM 1931114. Nama saya Henry, 1931082. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah Windows 10. Windows 10 adalah sistem operasi generasi terbaru yang dibuat oleh Microsoft. Tampilannya bersih, indah dan berkelas. Tidak seperti Windows 8, Windows 10 kini menghadirkan kembali start menu yang sempat hilang. Microsoft Windows 10 dirilis pada tanggal 29 Juli tahun 2015. Kali ini Windows 10 hadir menyempurnakan Windows 8. Sekilas, Anda bisa melihat bahwa Windows 10 adalah gabungan antara Windows 7 dan Windows 8. Yang menarik dari Windows 10, dibanding Windows pendahulunya, kali ini Microsoft mencoba membuat Universal Operating System. Windows 10 kali ini didukung di PC, laptop, tablet, bahkan bisa digunakan di smartphone. Secara umum ada 6 versi Windows. 1. Windows 10 Home, ini yang biasanya kita gunakan, paling umum digunakan. Kemudian kedua, Windows 10 Pro. Ketiga, Windows 10 Enterprise. Keempat, Windows 10 Education. Kelima, Windows 10 Mobile. Dan keenam, Windows 10 Mobile Enterprise. Demikian sejarah yang dapat saya jelaskan. Mari kita sambung ke bagian berikutnya. Halo guys, nama saya Aldi Irawan. Saya dari program Sistem Informasi. NPM saya 1931191. Di sini saya akan menjelaskan apakah itu Windows 10 atau Windows 10. Windows 10 adalah sistem operasi Microsoft untuk komputer pribadi, tablet, dan perangkat yang tertanam. Microsoft merilis Windows 10 pada bulan Juli tahun 2015 sebagai tindak lanjut dari Windows 8 yang gagal di pasaran. Perusahaan telah mengatakan akan memperbarui Windows 10 selamanya daripada merilis sistem operasi baru yang lengkap sebagai penggantinya. Siapapun yang mengadopsi Windows 10 dapat memutakhirkan mesin legacy langsung dari Windows 7 atau Windows 8 ke Windows 10 tanpa melakukan pencitraan ulang atau melakukan pembersihan sistem dan prosedur pemutakhiran yang mengganggu dan menghabiskan waktu. Untuk memutakhirkan versi Windows 10 sebelumnya, IT akan atau pengguna menjalankan penginstal OS Windows 10 yang mentransfer aplikasi dan perangkat lunak apapun pada OS sebelumnya, serta pengaturan dan preferensi ke Windows 10. Organisasi dan pengguna dapat memilih bagaimana mereka akan menambal dan memperbarui Windows 10. Ya, pengguna dapat mengakses pemutakhiran Windows 10 melalui Windows Update Assistant untuk secara manual, memulai pemutakhiran atau menunggu pembaruan Windows untuk menawarkan pemutakhiran ketika diatur untuk dijalankan. Nah, Windows 10 memiliki fitur bawaan yang memungkinkan departemen IT perusahaan untuk menggunakan perangkat lunak manajemen perangkat seluler atau MDM untuk mengamankan dan mengontrol perangkat yang menjalankan sistem operasi. Dan itu, organisasi dapat menggunakan perangkat lunak manajemen desktop tradisional seperti Microsoft Configuration Manager. Ya, Windows 10 juga punya versi mobile ya. Versi mobile itu kayak versi sistem operasi Microsoft yang dirancang khusus untuk smartphone. Ya, itu saja dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Jika ada kelebihan itu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga hidup kita penuh berkah. Amin. Halo guys, hari ini saya ingin menjelaskan apa saja sih jenis-jenis dari Windows 10 itu. Yang pertama, Windows 10 Home, yaitu versi Home dari Windows 10 yang dirancang kasual untuk penggunaan sehari-hari. Nah, keperluan ini ditujukan seperti keperluan-keperluan standar, yaitu internet,
email, ataupun Office. Nah, kemudian ada jenis berikutnya yaitu Windows 10 Pro, di mana dirancang untuk keperluan bisnis yang diberikan sedikit kemudahan dalam urusan-urusan yang memerlukan waktu cepat. Nah, Windows 10 Pro ini juga akan memiliki fitur update yang paling depan daripada fitur jenis-jenis Windows yang lain. Kemudian ada Windows 10 Enterprise, yaitu yang ditujukan kepada organisasi atau badan usaha yang untuk lebih memudahkannya, karena akan semua kelebihannya terdapat di Enterprise ini, yang jenis Enterprise. Kemudian Windows 10 ada Windows 10 Education lagi yang didesain untuk keperluan sekolah dan pendidikan. Perbedaannya yang paling mencolok dibandingkan versi Enterprise ini adalah lisensi pada Windows 10 Education lebih fleksibel dan yaitu tidak terlalu ketat seperti versi Enterprise. Nah, kemudian ada versi Windows 10 Mobile yang dirancang khusus untuk keperluan mobile. Windows 10 Mobile ini jauh lebih ringan dibandingkan versi PC atau desktop, karena Windows 10 Mobile ini dipakai untuk perangkat tablet atau smartphone. Kemudian ada Windows 10 Mobile Enterprise, yaitu sama seperti Windows 10 Enterprise yang Windows 10 Pro ya, yaitu fitur-fiturnya sama, tapi yang membedakan adalah update yang lebih cepat dan security yang lebih ketat. Menurut saya itu saja jenis yang terdapat pada Windows 10. Semoga bermanfaat. Nama saya Prof. Jeffrey dan sekarang saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur di Windows 10. Yang pertama ada Light Theme, mengubah antar muka Windows jadi putih. Yang kedua adalah setelan tombol Action Center. Action Center pada Windows 10 dapat diakses dari tombol kanan bawah di sebelah ikon jam. Yang ketiga ada Clipboard History, mengingat banyak hasil salinan teks. Fitur ini adalah sesuatu yang paling membantu produktivitas kerja, karena ini akan merangkum semua teks hasil salinan, tidak terbatas pada satu salinan teks saja. Yang keempat, fitur gambar yang lebih dipoles. Gambar adalah fitur yang awalnya diperuntukkan bagi pengguna yang ingin mengaktifkan mode gaming, mendorong performa laptop atau PC Windows 10 untuk bisa lebih optimal memainkan game. Yang kelima, optimasi ruang penyimpanan di hard disk. Oke, itu saja untuk fitur-fitur Windows 10 yang terbaru. Baik, sekarang masuk ke sesi proses instalasi Windows 10 di VirtualBox. Instalasi Windows 10 ini susah-susah gampang ya. Baca. Baik, mari ikuti step by step instalasi Windows 10 ini. Baik, pertama kita buka dulu aplikasi VirtualBox ini, kemudian pilih new. Di dalam new ini kita ketik nama Windows kita, yaitu Windows 10, kemudian versinya itu Windows 10 juga dengan ukuran 64 byte, kemudian next lagi, dan kemudian create a virtual hard disk now, kemudian next, kemudian pilih VDI, baru kita next lagi, kemudian pilih yaitu dynamically located, kemudian kita next, kemudian kita pilih sesuai ukurannya itu 50 GB dan simpan filenya di tempat yang diinginkan, baru kita create, baru terbentuk Windows 10 nya. Kemudian kita pilih settings, kemudian kita pilih lagi bagian sistemnya. Di bagian sistem ini kita pindah-pindahkan bagian hard disknya ke atas floppy disknya ya. Kemudian habis itu apa yang kita lakukan, habis kita pindahkan hard disknya ke atas floppy, kemudian kita pilih sistem di prosesornya menjadi 2 GB, 2 CPU, kemudian pilih display, kemudian cek udah oke, udah pas, kemudian pilih storage, kemudian lihat udah oke, kemudian di bagian situ empty kita pilih tombol yang bentuk emirate disk, kemudian kita pilih Windows karena kita akan membuat Windows 10, jadi kita
pilih Windows, kemudian next, oke, kemudian next lagi, oke, kemudian baik ketik di tombol next yang start. Di bagian ini kita harus nunggu karena dia butuh loading yang sangat lama sekali. Kemudian muncul seperti ini. Baik, kita ngecek windows.iso 3,99 dB, itu ISO dari Windows 10 nya. Baik, kemudian kita start. Baik, di sini kita akan menunggu lagi, menunggu proses instalasi Windows 10 seperti biasanya. Muncul logo kotak persegi warna biru, dan kita akan menunggu di bagian sini. Habis menunggu akan muncul seperti itu, kemudian kita pilih language-nya itu Inggris dan teknik currency formalnya itu Inggris juga. Kemudian keyboardnya kita pilih United States International, kemudian kita next. Baru ada tombol install now, kita pilih juga install now. Nah, habis itu pada bagian ini kita juga harus menunggu karena sedang starting, yaitu sedang ada proses instalasi Windows 10. Jadi bagian ini kita menunggu, itu karena di sini akan edit Windows karena kita belum ada, jadi idle have produksi, kita pilih itu. Kemudian kita akan install yang namanya Windows 10 Pro. Windows 10 Pro ya. Kita boleh pilih sesuai Windows 10 yang kita inginkan, tapi kita install Windows 10 Pro. Kita pilih lagi next. Kemudian di sini dia akan memberikan notification terms. Boleh juga Anda membaca satu persatu, tapi namun tidak, kami langsung pencet accept dan next. Kemudian dia akan memproses instalasi Windows-nya satu persatu, dari copy Windows files, dari file ready for installation, kemudian installing features-nya, kemudian installing updates, baru finishing up. Bagian sini akan menunggu dengan durasi waktu yang lumayan lama, kira-kira 15 menitan, 20 menitan, dan mari kita menunggu untuk proses instalasi Windows ini. Proses installing ini langsung muncul setelah sudah finishing up dan install Windows. Kita akan memilih United States, kemudian kita pilih next. Baru kita menunggu lagi karena ini butuh proses instalasi. Kita menunggu dan menunggu, kemudian akan muncul seperti ini lagi. It is the right keyboard layout, kemudian kita pilih next, kemudian next lagi. Kemudian di sini kita juga menunggu now we have some proses setup dulu. Baik, di sini kita pilih setup for personal use karena kita pakai sendiri. Kemudian kita tekan tombol next lagi, kemudian kita masukin di sini bagian sini kita skip aja karena nantinya dia akan mengasih tahu servis yang diberikan. Kemudian kita pilih next, kita muncul seperti ini. Kemudian kita pilih bahasa Indonesia, kemudian kita tekan tombol mulai. Habis itu sudah selesai, begitulah proses Windows 10 nya. Kemudian sudah muncul seperti biasanya Windows 10, layar Windows 10 seperti biasanya. Jadi begitulah proses menginstalasi Windows di VirtualBox. Nah,
Terima kasih. Sekian dari kami tentang proses instalasi Windows 10. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Untuk kritik dan saran silahkan tuliskan di komen. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena satu like dari kalian sangat berharga. Jika kami kehilangan satu like saja dari kalian, kami tidak lulus. Amin. Bye-bye.